Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Widyadesi dengan NIM 10512110106. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan pada mata kuliah sistem operasi. Topik utama di pembahasan kali ini yaitu penjadwalan CPU pada FCFS, SJF, Priority Scheduling, Round Robin. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian TG untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus yaitu burst I/O dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU yaitu berubah dari running state ke ready state, berubah dari waiting state ke ready state, berubah dari running state ke waiting state, dan terminal. Pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan printf yang artinya dapat diganti oleh proses lain atau bahasa lainnya bisa diinterrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-printf yang artinya tidak dapat diganti oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai dengan kata lain, tidak bisa diinterrupt. Pada saat CPU memanggil, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di menu utama untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Versi semacam ini disebut dengan short-term scheduler atau CPU scheduler. Penjadwalan printf mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau I/O. Penjadwalan non-printf ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Oke, yang pertama yaitu First Come, First Serve Scheduling atau FCFS. Algoritma FCFS merupakan penjadwalan non-printf sebuah proses yang sedang dikerjakan harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah proses lainnya dapat dilayani. Kekurangan FCFS yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Terjadinya conveyor effect yaitu proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi CPU. Oke, di sini ada FCFS. Contohnya yaitu proses yang terdapat P1 dengan arrival time-nya 0, burst time-nya 2. P2 dengan arrival time-nya 1, burst time-nya 1. P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 2. P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 3. Arrival time adalah waktu kedatangan, burst time adalah lama waktu dari proses. Waiting time adalah waktu yang ditunggu untuk melakukan proses. Di sini contohnya yaitu P1. P1 waktu kedatangannya adalah 0. Lalu dieksekusi di detik ke-1 P2 datang. Karena FCFS bersifat non-printf di mana akan dilakukan tanpa adanya interrupt, maka P1 akan tetap berjalan selama 2 detik. Di detik kedua, selanjutnya karena first come first serve, maka yang pertama datang yaitu P2. Yang interrupt adalah P2. P2 dieksekusi di detik kedua sebanyak burst time-nya yaitu 1 dan selesai di detik ketiga. Di detik ketiga P3 datang dan burst time-nya yaitu 2. Detik
dan selesai di detik ke-5. Di detik ke-5, P4 datang. Yang burstnya yaitu 3. Selanjutnya kita akan batuk. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan menghitung waiting time-nya. P1 dikarenakan waktu kedatangannya 0 dan dieksekusinya detik ke-0 juga, maka waiting time-nya 0. P2 waktu kedatangannya 1 dan dieksekusi di detik kedua, maka 2 dikurang 1 sama dengan 1. P3 waktu kedatangannya 3 di detik ketiga dia dieksekusi, dan P4 di detik ke-5 didatang dan dieksekusi di detik ke-5 juga, maka waiting time-nya adalah 0. Rata-rata waiting time-nya adalah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1 per banyaknya proses yaitu 4. 1 per 4 sama dengan 0,25 meter per second. Selanjutnya adalah shortest job first scheduler atau SJF. Short job first adalah proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini dapat berupa printf dan non-printf. Jika ada proses datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Pada non-printf, proses yang sedang berjalan tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst selesai. Kelebihannya yaitu memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Penyatuan SJF mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah. Kekurangan, tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Oke, di sini ada short job first scheduler yaitu SJF printf. Di sini ada proses yaitu P1 dengan alih waiting-nya 0, burst-nya adalah 3, P2 alih waiting-nya 1, burst-nya 2, P3 yaitu alih waiting-nya 2 dengan burst-nya 1, dan P3 alih waiting-nya 3 dengan burst-nya 1. Di sini kita akan langsung masuk ke gajahnya yaitu P1 berjalan di detik ke-0, di detik ke-1 P2-nya datang. Dan karena burst time-nya P2 lebih kecil daripada P1, maka P2 akan dieksekusi dan P1-nya akan diinterrupt masuk ke queue yaitu proses yang diinterrupt. Ketika P2 berjalan di detik kedua, P3-nya datang. Karena P2 dan P3 lebih kecil burst time-nya P3 yaitu 1, maka P2-nya diinterrupt. Akan masuk ke queue yaitu P1, burst time-nya 2, P2 burst time-nya 1. Lalu P3 berjalan di detik ketiga dengan berbarengan dengan selesainya P3 dan datangnya P4, maka P4 dengan burst-nya 1 akan dieksekusi. Dan Q-nya tetap yaitu P1 dengan burst-nya 2, P2 burst-nya 1. Lalu di sini yang pertama kali datang yaitu P1, maka akan dieksekusi terlebih dahulu P1 dengan burst-nya 2, lalu P2 burst-nya 1. Oke. Selanjutnya ada waiting time-nya. P1 di detik ke-0 dia dieksekusi. Lalu di detik ke-1 dia diinterrupt.
dan dilanjutkan di detik keempat. 4 dikurangi 1 yaitu 3, maka waiting time-nya adalah 0 plus 3 yaitu 3. P2, P2-nya di detik ke-1 dia datang lalu dieksekusi di detik 1 juga, lalu di detik kedua dia diinterrupt dan juga di detik ke-6, 6 dikurang 2 yaitu 4, maaf ini saya salah, di 0 tambah 4 yaitu sama dengan 4. P3-nya di detik kedua di detik kedua dia datang dan dieksekusi juga di detik kedua, maka P2-nya 0, burst time-nya juga 0 dan P4-nya karena dieksekusi juga. Maka turn around-nya di sini adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 0 tambah 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka average waiting time-nya yaitu 3 ditambah 4 ditambah 0, maka hasilnya 7 per 4 sama dengan 1,75 meter per second. Lalu selanjutnya yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 14 per 4 sama dengan 3,5 meter per second. Oke, selanjutnya adalah search job for scheduler at non-print time. Sama tadi prosesnya yaitu P1, P2, P3, dan 4. Arrival time-nya 0, burst time-nya 3, 1, 2, 2, 1, 3, 1. Karena di sini non-perintah yaitu akan dieksekusi tanpa adanya interrupt, maka akan dijalankan seperti ini. Gancaknya, P1 datang di detik ke-0, burst time-nya 3. Di waktu detik ke-1, datanglah P2 di detik ke-3, di detik kedua datanglah P3, di detik ketiga datanglah P4. Maka akan masuk ke waktu ke Q, P2, P3, P4. Lalu karena P2, P3 dan P4 di sini memiliki burst time-nya 2, 1, 1. Burst time yang terkecil akan diambil yaitu P3 dan P4. Dan yang pertama kali urutannya yaitu P3. Maka P3 akan dieksekusi terlebih dahulu. P3 dieksekusi dengan Q-nya P2, P4. Selanjutnya, P2 dan P4. Burst time-nya P2 yaitu 2, P4 yaitu 1. Maka yang dieksekusi selanjutnya adalah P4 yang burst time-nya 1. Sudah selesai dieksekusi, Q-nya makanya itu P2. Itu jadi seperti itu. Maka waiting time-nya adalah P1 0, P2 di arrival time-nya yaitu 1, didatang di detik ke-1 dan dieksekusi di detik ke-5, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4. P3 didatang di detik kedua dan dieksekusi di detik ketiga, maka waiting time-nya adalah 1. P4 datang di detik ketiga, dieksekusinya di detik keempat, maka waiting time-nya 1. Turnaround time-nya yaitu 3, 6, 2, dan 2. Average waiting time-nya yaitu 0 plus 4 plus 1 plus 1 yaitu sama dengan 6 per 4 sama dengan 1,5 meter per second. Average turnaround time-nya yaitu 3 plus 6 ditambah 2 ditambah 2 yaitu sama dengan 13 per 4 sama dengan 3,25 meter per second. Oke, selanjutnya yaitu priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Pada priority scheduling, printf, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sebaliknya, pada priority scheduling non-printf, saat ada proses yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses sedang berjalan, maka proses baru yang memiliki prioritas yang lebih tinggi tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya akan dimasukkan ke dalam queue. Di sini ada priority scheduling printf. Di sini ada prosesnya yaitu P1 dengan arrival time-nya 0, burst time-nya 8,
P2 alih filternya 3, berstemnya 5. P3 alih filternya 5, berstemnya 2. P4 alih filternya 6, berstemnya 6. Memiliki priority P1-nya 2, P2-nya 1, P3-nya 2, dan P4-nya 1. Masuk ke gancaknya. P1 berjalan di detik ke-0 sampai di detik ke-3, di mana waktu kedatangan P2. Karena priority P1 dan P2 lebih diutamakan P2 karena 1, maka P2 dijalankan dan P1 masuk ke waktu tunggu, yaitu P1 dengan berstemnya 5, priority-nya 2. Lalu P2 akan dijalankan sebanyak di sini detik ke-5 datanglah P3, karena P3 priority-nya 2, maka P2 tetap dijalankan, berhentilah di detik ke-6, di mana datangnya P4 dengan alih filternya 6 juga kan, priority-nya 1, tapi karena P2 datang terlebih dahulu, maka P2 tetap dijalankan dan selesai di detik ke-8 dan mempunyai Q-nya yaitu P1 dengan berstemnya 5, priority-nya 2, P4 berstemnya 6, priority-nya 1, P3 berstemnya 2, dan priority-nya 2. Karena di sini mempunyai prioritas 1 yaitu P4, maka P4 dieksekusi terlebih dahulu dan selesai di detik ke-14 dan mempunyai Q-nya yaitu P1 dengan berstemnya 5 dan priority-nya 2, P3 berstemnya 2 dan priority-nya 2. Selanjutnya akan dijalankan yaitu yang mempunyai first time lebih kecil yaitu P3, maka P3 dijalankan terlebih dahulu dan mempunyai Q-nya yaitu P1 dengan berstemnya 5 dan priority-nya 2. Selanjutnya P1 akan dieksekusi hingga selesai. Waiting time-nya yaitu 0 plus dia dijalankan di detik ke-16 dan berhenti di sini, dia berhenti di detik ke-3 dan dijalankan kembali di detik 16, maka 13 sama dengan 13. P2-nya yang dijalankan dan datang di detik ke-3 dan dijalankan di detik ke-3 juga, maka waiting time-nya 0. P3-nya datang di detik ke-5 dan dijalankan di detik ke-14, maka waiting time-nya adalah 9. P4 datang di detik ke-6 dan dijalankan di detik ke-8, maka waiting time-nya adalah 2. Turn-on-nya yaitu 13 tambah 8 sama dengan 21, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 9 tambah 2 sama dengan 11, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Start time-nya adalah sama dengan gercapnya yaitu, maka average waiting time-nya yaitu 13 plus 0 plus 9 plus 2 sama dengan 24 per 4 sama dengan 6 meter per second. Lalu average turnaround time-nya yaitu 21 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 8 sama dengan 45 per 4 sama dengan 11,25 meter per second. Lalu selanjutnya yaitu adalah non-printf. Non-printf mempunyai prosesnya yaitu P1-nya 0, berstemnya 8, P2-nya 3, berstemnya 5, priority-nya 1, P3 alih filternya 5, berstemnya 2, priority-nya 2, P4 alih filternya 6, berstemnya 6, priority-nya 1. Maka akan dieksekusi seperti ini. P1 dan datang di detik ke-0 akan dieksekusi ketika di detik ketiga datanglah P2 dengan berstemnya 5, priority-nya 1, maka P2 akan dieksekusi karena mempunyai prioritas lebih tinggi.
Sama seperti tadi, lalu P1 akan masuk ke Q, yaitu P1 dengan bertemnya 5 dan berstem periodenya 2. Lalu detik kelima datanglah P3 dengan berstemnya 2. Karena P3 mempunyai periodenya 2, maka P2 tetap akan dijalankan. Begitunya juga di detik ke-6, P4 datang karena periodenya 1, tapi karena P2 datang terlebih dahulu, maka P2 akan dieksekusi. Dan mereka semua akan masuk ke waktu tunggu, yaitu Q. Selanjutnya di detik ke-8, P2-nya selesai, maka yang akan jalankan terlebih dahulu yaitu P4 dengan periodenya 1. Dan selesailah P4 di detik ke-14 dan punya waktu tunggunya P1 dengan berstemnya 5 dan prioritinya 2, lalu P3 berstemnya 2 dan prioritinya 2. Di sini yang akan berlaku FGFS di mana non printf, yaitu yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi, maka P1 akan dieksekusi terlebih dahulu dan mempunyai Q-nya yaitu 4 P3 dengan bertemnya 2 dan prioritinya 2. Maka seperti ini. Waiting time-nya yaitu 0 dan dia berdiri di detik ketiga. P1-nya dieksekusi di detik ke-14, maka 14 kurang 3 sama dengan 11. Lalu P2-nya 0, P3-nya di detik ke-19, dan sedangkan dia datang di detik ke-5, maka dia punya waiting time-nya adalah 14. P4 dengan datang di detik ke-6 dan dieksekusi di detik kedua di detik ke-8, maka waiting time-nya adalah 2. Turnaround time-nya adalah 11 ditambah 8 sama dengan 19, 0 tambah 5 sama dengan 5, 14 tambah 2 sama dengan 16, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka average waiting time-nya adalah 11 tambah 0 tambah 14 ditambah 2 sama dengan 27/4 sama dengan 6,75 meter per second. Lalu average turnaround time-nya yaitu 19 tambah 5 ditambah 16 tambah 8 sama dengan 48/4 sama dengan 12 meter per second. Selanjutnya yang terakhir yaitu round robin. Round robin merupakan penjadwalan proses di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis, maka proses sudah selesai. CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Pada penjadwalan proses ini, tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapatkan bagian waktu yang sama dari CPU. Time sharing merupakan konsep dasar dari algoritma ini. Pada dasarnya, algoritma ini sama dengan FGFS, hanya saja bersifat printf. Oke, ini ada contohnya, yaitu prosesnya terdapat 5, yaitu P1, P2, P3, P4, P5 dengan arrival time P1 yaitu 0, berstemnya 4, arrival time-nya P2 yaitu 3, berstemnya 7, arrival time-nya P3 yaitu 5, berstemnya 3, arrival time-nya P4 yaitu 8, berstemnya 9, arrival time-nya P5 yaitu 10, berstemnya 3, dan kuantum dari semuanya itu adalah 5. Lalu gancetnya yaitu seperti ini. P1 akan berjalan di detik ke-0 sesuai kedatangannya. Karena ini bersifat seperti tidak ada interrupt, maka P1 akan berjalan sebanyak berstemnya yaitu sampai 4. Walaupun di detik ketiga ada P2, maka P2 akan masuk ke waktu ke Q. P2 sebanyak berstemnya 7. Dan ketika P1 sudah diselesaikan di detik keempat, maka P2 akan dijalankan sesuai urutannya masing-masing. Di sini P2 akan dijalankan karena P2 mempunyai berstemnya 7, sedangkan kuantumnya 5, maka P2 akan berjalan sebanyak 5 dan
sisanya akan masuk ke waktu Q. Selanjutnya akan dieksekusi yaitulah P3. P3 datang di P3 akan dieksekusi sebanyak burst-nya yaitu 3. Lalu sudah selesai di detik ke-12. P4 akan dieksekusi sebanyak burst-nya, tapi karena kuantumnya 5 maka akan dieksekusi sebanyak 5 dan akan masuk ke antriannya. Maka antriannya di detik ke-17 ini adalah Q-nya P2 sebanyak burst-nya 2, P4 burst-nya 4. Selanjutnya akan dieksekusi proses selanjutnya adalah P5 dengan array filternya 10 burst-nya 3. Lalu dieksekusi dan selesai di detik ke-20. Lalu Q-nya di sini adalah P2 dengan burst-nya 2, P4 burst-nya 4. Dan akan berlaku sistem FCFS yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi. Maka P2 akan dieksekusi dan berhenti di detik ke-22, dan selanjutnya akan P4 yang dieksekusi dan berhenti di detik ke-20. Average waiting time-nya yaitu 0 plus 12 plus 4 plus 9 plus 7 sama dengan 32/5 sama dengan 6,4 meter per second. Average turnaround time-nya yaitu 4 tambah 19 ditambah 7 ditambah 18 ditambah 10 sama dengan 58/5 sama dengan 11,6 meter per second. Oke, terima kasih. Sekian penjabaran algoritma penjadwalan CPU dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.